Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan menerangkan tentang teori permintaan dan teori penawaran dalam Islam. Dalam mata kuliah Ekonomi Mikro dan Makro, dosen pembimbing Bapak Muhammad Ali Tamrin, MSy. Dengan anggota Ida Fitriani, Ainun Azizah, Aziz Ihsanur Farhan, Devi Triana, dan Kofifa Ivana Zahra. Teori permintaan dalam Islam. Yang pertama ada pengertian permintaan. Permintaan adalah jumlah barang yang diminta konsumen dalam suatu pasar yang jumlahnya tergantung dari jumlah pendapatan yang diperoleh dan terdapat hubungan yang pasti antara harga pasar yang baik dan kualitas yang diminta dari yang baik. Hal-hal lain tetap konstan. Hubungan antara harga dan kualitas membeli disebut jadwal permintaan atau yang disebut dengan kurva permintaan. 2. Hukum permintaan. Hukum permintaan adalah makin rendah suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, maka makin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Yang ketiga ada teori permintaan. Menurut Muhammad, teori permintaan adalah perbandingan lurus antara permintaan terhadap harganya, yaitu apabila permintaan naik, maka harga relatif akan naik. Sebaliknya, bila permintaan turun, maka harga relatif akan turun. Teori permintaan itu ialah lurus antara permintaan terhadap harga. Apabila harga itu naik, maka harga itu juga relatif akan naik. Begitupun sebaliknya, apabila permintaan itu turun, maka harga itu akan relatif turun. Kurva permintaan. Berdasarkan hukum dan teori permintaan atas barang yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa seseorang individu di pasar ini dipengaruhi oleh adanya harga ataupun sebaliknya, pembelian barang akan mempengaruhi harga barang di pasar. Pada tabel di atas, tampak bahwa bila jumlah barang yang diminta makin banyak, maka harga akan meningkat. Sebaliknya, bila jumlah barang yang diminta makin sedikit, maka harga akan turun. Secara visual, perilaku barang yang diminta, harga, dan waktu menurut teori permintaan dapat dilukiskan dalam gambar berikut. Kurva permintaan di atas menunjukkan bahwa pergerakan kurva permintaan terjadi dari kiri ke bawah, ke kanan ke atas, dan sebaliknya, yang menunjukkan bahwa kemiringan atau garden pada slope-nya positif. Hal ini terjadi karena hubungan terbaik antara permintaan dengan harga. C. Konsumsi intertemporal. Dalam konsep Islam, konsumsi intertemporal dimaknai bahwasanya pendapatan yang dimiliki tidak hanya dibelanjakan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif, namun ada pendapatan yang dibelanjakan untuk perjuangan di jalan Allah atau lebih dikenal dengan infak. Sehingga persamaan dapat ditulis sebagai berikut: Y sama dengan C tambah infak tambah S. Namun, untuk mempermudah dalam melakukan analisis grafis, maka persamaan di atas disederhanakan menjadi Y sama dengan C tambah infak tambah S, Y sama dengan FS tambah S, di mana FS atau final spending adalah konsumsi yang dibelanjakan untuk keperluan konsumtif ditambah dengan pembelanjaan untuk infak. Sehingga final spending pembelanjaan akhir seorang konsumen muslim. Teori penawaran Islam. Pengertian teori penawaran Islam adalah derivasi dari perilaku individu-individu perusahaan dalam analisis biayanya. Pada dasarnya terdapat garis harga yang tak terbatas jumlahnya di atas titik perpotongan antara kurva biaya marginal dengan kurva biaya rata-rata. Dan dari sinilah kita dapat menemukan beberapa kuantitas yang dapat ditawarkan pada setiap tingkatan harga. Hukum penawaran. Hukum penawaran berbunyi, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan turun. Dan sebaliknya, jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan naik. Sehingga hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan adalah positif. 3. Teori penawaran. Teori penawaran Islam menurut Winardi tahun 1991, penawaran adalah jumlah produk tertentu yang para penjual bersedia untuk menjualnya pada pasar tertentu dan pada saat tertentu. Penawaran adalah jumlah barang ataupun jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga tertentu dan selama periode waktu tertentu.
Kurva penawaran adalah kurva yang menggambarkan fungsi antara harga dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Perubahan harga barang atau jasa itu sendiri akan berpengaruh terhadap pergerakan sepanjang kurva penawaran sebagaimana yang digambarkan oleh gambar 1. Sementara, perubahan pada faktor lain akan berpengaruh terhadap pergeseran kurva permintaan sebagaimana yang terdapat dalam gambar 2. Berikut adalah contoh gambaran dari kurva penawaran. Gambar 1 ini menunjukkan peningkatan harga yang menyebabkan penawaran meningkat dari A ke B. Dan gambar kedua menunjukkan perkiraan peningkatan harga di masa mendatang mengurangi jumlah yang ditawarkan saat ini, dari A ke B. Yang selanjutnya adalah biaya total atau total cost dan biaya marginal atau marginal cost. Yang pertama adalah biaya total atau total cost. Biaya total merupakan salah satu informasi yang penting yang harus diketahui oleh produsen. Produsen dalam berbisnis harus mencari laba. Untuk mendapatkan laba atau profit, produsen harus tahu berapa biaya total untuk produksi barang dan berapa perkiraan pendapatan yang akan diterima. Biaya total itu sendiri dapat dirumuskan dengan TC sama dengan TFC ditambah TVC, di mana TC adalah total cost atau biaya total, TFC adalah total fixed cost atau biaya tetap total, TVC sama dengan total variable cost atau biaya variabel total. Agar lebih memahami konsep biaya total, maka kita ilustrasikan dalam contoh tabel berikut. Kemudian konsep biaya total tadi bila digambarkan dalam bentuk kurva akan seperti ini. Biaya marginal atau marginal cost. Biaya marginal adalah biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh pihak perusahaan untuk mampu membuat tiap unit tambahan dari produk usaha yang mampu dihasilkan oleh perusahaan. Untuk cara menghitung biaya marginal bisa diperoleh dari biaya produksi tetap maupun biaya variabel. Cara menghitung biaya marginal bisa menggunakan rumus perubahan biaya dibagi perubahan kuantitas. Marginal cost didapat dengan membagi perubahan biaya produksi yang diperlukan dengan perubahan kuantitas produk. Bisa juga dengan rumus MC sama dengan TC per H, di mana MC adalah marginal cost atau biaya marginal dan TC adalah perubahan biaya produksi, dan H adalah perubahan kuantitas produk. Penurunan dan kenaikan total biaya ini akan timbul apabila memproduksi satu unit produk lagi. Biaya marginal ini dapat dihitung dengan cara membagi perubahan pada total biaya dengan perubahan pada jumlah output seperti pada rumus biaya marginal di bawah ini. Biaya marginal sama dengan perubahan pada total biaya dibagi perubahan pada jumlah output, atau bisa dirumuskan dengan MC sama dengan TC per H dengan keterangan MC adalah biaya marginal, TC adalah perubahan pada total biaya, dan H adalah perubahan pada jumlah output. Surplus produsen. Surplus produsen adalah selisih antara harga terendah di mana produsen siap untuk menjual barang dan jumlah sebenarnya untuk menjual barang tersebut. Surplus produsen terjadi karena beberapa faktor produksi lebih produktif daripada yang lain, seperti tanah subur di pertanian atau lokasi strategis di kota. Penurunan harga akan menyebabkan surplus produsen menurun. Sebaliknya, kenaikan harga akan meningkatkan surplus dan memberikan insentif untuk menghasilkan lebih banyak barang. Secara grafis, surplus produsen dapat dihitung dengan mencari area di bawah kurva permintaan dan di atas harga yang dibayarkan hingga jumlah yang dibeli. Karena kurva permintaan dan penawaran linear, sebagian besar surplus produsen yang kita lihat adalah segitiga. Pengaruh pajak penjualan dan pengaruh zakat perniagaan. Yang pertama, pengaruh pajak penjualan. Pajak penjualan adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah dan dibayar pada waktu jual beli ke atas barang-barang yang dikenakan pajak penjualan itu dilakukan. Pada umumnya pajak penjualan dikenakan pada bentuk suatu persentase tertentu dari hasil penjualan. Pengenaan pajak penjualan atau pajak pertambahan nilai sebesar akan meningkatkan average total cost atau ATC. ATC secara langsung juga berarti peningkatan MC. Bila harga tetap pada tingkat harga semula, maka peningkatan biaya ini berarti penurun profit. Karena total revenue tetap sedangkan total cost meningkat. Sebelum adanya pajak penjualan, tingkat profit sebesar profit 1. Dengan adanya pengenaan pajak penjualan, tingkat profit menurun menjadi profit 2. Jadi pengenaan pajak penjualan akan membawa pengaruh. Yang pertama, turunnya total profit dari profit 1 menjadi profit 2. Yang kedua, turunnya tingkat profit maksimal yang digambarkan oleh bentuk kurva profit. Secara grafis, puncak kurva profit 1 lebih tinggi daripada puncak kurva profit 2. Selanjutnya, pengaruh zakat perniagaan. Pengenaan zakat perniagaan memberikan pengaruh yang berbeda dibandingkan dengan pengenaan pajak penjualan. Dalam konsep Islam, zakat perniagaan dikenakan bila telah terpenuhinya dua hal. Nisab batas minimal harta yang menjadi objek zakat, yaitu setara 96 gram emas, dan haul batas minimal waktu harta tersebut dimiliki, yaitu 1 tahun. Dalam ilmu ekonomi, ini berarti yang menjadi objek zakat perniagaan adalah revenue minus cost. Pengenaan zakat perniagaan juga sama sekali tidak memberikan pengaruh terhadap MC, yang berarti pula tidak memberikan pengaruh terhadap kurva penawaran.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.